Yeah. Wih, kok? Hei, ngapain lo? Jam kita boleh. Ini jam latihan kita. Sen, Budi Jordan cuy. Cuy, sebelahnya lo tau gak siapa? Gepeng kan? Gepeng anjing. Boleh titip dia lagi. Sama Amir. Sini. Samperin ya? Udahlah, bola kita kesini lagi. Kak, tadi gue denger ngajakin main. Iya. Tapi agak gratis sih sebentar ya. Capek, gratis. Kalian berdua. Bagus mainnya kok. Kalian berdua udah kita latihan. Harusnya jam kita tadi. Gimana ya? Tapi nanti kita foto bareng ya? Ya kak. Boleh. Bonus deh. Bonus ya? Kalau menang ya. Menang. Kalau menang. Berarti nanti. Kalau gue menang, kita berdua menang, kita minta foto sama lo. Bener gak sih? Boleh. Bener ya? Oke. Let's go. Nah, beli bola ya? Nah, ngapain beli bola? Orang bola udah ada. Go. Tolong beli go. Kalau masuk bola kita. Terakhir Prastawa kalah sama gue. Tapi karena lawannya Jordan Pippen, gue agak grogi. Aduh. Mulai ya? Ayo. Balas belum? Udah kan? Udah. Iya.
Guys ya, yang jaga masih kondisi siapa? Yang masih menang siapa? Budi Jordan. Ini. Romi Chandra. Kalah cuy. Ya kan? Parah. Kita udah merasakan duo terhebat di era 90-an. Thank you Kak Budi, thank you Kak Romi. Capek. Gokil. Kak Budi say something dong, Kak Romi say something. Thank you banget. Udah bisa sharing, mudah-mudahan apa yang kita share di sini Yes. bermanfaat. Cari yang positifnya, yang jelek-jeleknya harus dicari. Oke. Yes. Thank you Kak Romi, thank you Kak Dari Budi. gua, apa yang tadi dilihat, satu, udah mentalnya harus bagus, baru bisa ngikutin. Oke? Sat. Oke. Yeah. Balik lagi sama gue Rico Spimboen. Gue Richard Insane. Sen, ini episode spesial. Spesial banget kok. Episode ke-7. Ketujuh kita. Lucky number 7. Yes. Kayaknya nggak usah gue jelasin, lo udah pada lihat nih siapa nih. Buat gue, ini the greatest duo ever di Indonesia. Ada Kak Ali Budimansyah. Apa kabar Kak? Ada siapa, Sen? Sebelah gue ada Kak Romi Chandra Ike Gepen. Apa kabar Halo, Kak? baik. Sehat. Sehat. Kok the greatest duo itu maksudnya gimana? Iya, kalau di NBA ada Kobe sama Shaq. Yes. Dan ini Ada Jordan Pippen, Magic Johnson, Karim. Di Indonesia sih tanpa mengurangi respect gue sama yang lain. Betul. Tapi kita punya idola masing-masing Iya, kan. betul sekali. Idola saya ini mereka berdua. Gitu. Thank you. Budgetnya mahal nih, Sen, budgetnya. Ini jadi emang gue punya misi sih, Sen. Jadi ini buat anak muda yang generasi sekarang, yang idolain Kyrie Irving, segala macem. Lu nggak salah, tapi lu harus tahu history lu. Tuh, di Indonesia nih pernah punya Jordan dan Pippen. yes. Serius. Yes, Mau tahu lebih lanjut? Julukannya. Iya, tapi gua akui julukannya. Oke, kita mulai aja. Gua mau nanya dulu nih dari dewa-dewa ini. Kak Budi, Yap. sibuk apa aja nih? Sibuk melatih, sibuk sama Mas Romi juga di Academy Warriors. Oke. Sama keluarga juga ya. Oh itu pasti. Di sosial media foto sama anaknya. Iya pasti. Itu bagian dari kunci supaya nggak kemana-mana. Oh, keluarga. Sih. Baru dengar ada yang ngomong gitu. Soalnya udah 40 ke atas, jadi udah harus kalau 40 ke bawah. Kalau ada acara ini gua nggak pernah denger ya. Kalau Kak Robi, ngapain aja sekarang ya? Sama ngurus keluarga, ngabisin waktu bantu saya sama Budi kebetulan punya Academy Warriors, bantu supaya anak-anak pecinta basket bisa mendapatkan sesuai apa yang fundamental yang bagus lah gitu. Apa yang pengalaman kita sharing ke mereka, mudah-mudahan bermanfaat buat mereka ke depan. Dan bukan cuma buat basket aja sih, buat perjalanan dia nanti sekolahnya, tingkat sosialnya. So far di Warriors sendiri sekarang kalau boleh tahu nih share ke teman-teman juga itu udah gimana kan? Karena kan saya tahu pengen buka cabang lagi ya. Ada tawaran juga ya. Iya. Kalau kita buka cabang, kita kan banyak yang kita pikirin. Temannya kita yang sudah kita ada aja dulu, kita punya ada di Pangkapolim ini, di Bulungan ada sesuai sama gridnya. Di grade 12 ke bawah kita di Pangkapolim, yang di 12 ke atas ada di Bulungan. Lalu kita juga ada di Pangkalan Jati, di Pondok Labu. Itu 2 grade di sana Sabtu dan Minggu, dan di Bintaro di office kita juga ada Jumat jam Sabtu. Jadi itu aja yang kita manage sekarang, mudah-mudahan itu bisa. Mungkin kita juga akan buka di Brooklyn ya, di New York. Undang dong. Oh tentu. Oke Kak, kalau misalnya ada teman-teman nih yang angkatannya Kak Budi, Kak Romi yang misalnya nonton dan angkatan saya juga yang udah berkeluarga dan punya anak kecil mau masukin ke Warriors gimana Kak? Langsung WA aja nanti ke kita. Nanti kalau mau langsung mau lihat, mau trial boleh datang ke Pangkapolim. Nanti kita berhubungan dengan admin kita, nanti kita kasih tahu sesuai dengan jauh dekatnya rumah. Biasanya kan kendala kan Jakarta jarak. Makanya kita sediain tempat di mana parentsnya tinggal untuk attention nanti
kita juga ada program yang menyatukan dari semua venue-venue yang ada, kita satukan setiap 2 bulan sekali. Intinya kita bukan klub, kita akan sekarang Akademi ya. cuma tidak menutup kemungkinan nantinya kalau anak-anak ini sudah berprestasi dan ingin berbuat sesuatu, membuat timnya sendiri untuk bermain di kompetisi perbasi, kenapa enggak gitu aja. Tapi so far sekarang kita masih Oke. Lo dari Kak Romi sama Kak Budi berarti masih memikirkan regenerasi. Iya. Iya nggak? Jadi mereka udah jago, mereka nggak puas. Mereka mau lihat juga nih anak-anak mudanya bisa ngikutin jejak mereka. Ya. Amin. Sekarang karena yang kita bisa buat hanya ini dulu gitu. Mungkin kalau kita banyak duit kita akan buat World Basket kapasitas 15.000. Amin. Kalau banyak duit, Amin. yang ini dulu kan. siap. Basket yang seperti di Pulau Gadung itu kan. Iya. Teaser. Nah sekarang akan masuk ke sejarah. Jadi kan mungkin kalian pada bingung. Oke, ini Jordan Pippen dulunya kayak gimana sih? Yes. Jadi gue ada cerita nih, Gimana, Ko? Gue pernah bilang di sosial media Kalau bahwa ini cerita dari cewek apa cowok? kalau cewek jadi share di sini. Nah, Jadi gue pernah share di sosial media, gue bersyukur bisa cari duit dari basket lah, walaupun lewat streetball. Dan kalau dirunut, gue itu besar lewat SMA 3. Dirunut lagi, kenapa lu bisa masuk SMA 3? Jadi pada saat gue SD, gue nonton TV nih di rumah, jam makan siang gue ingat. TVRI, timnas basket melawan Thailand. Thailand gue inget banget. Komentatornya bilang, Indonesia mencatat sejarah karena ada anggota yang masih SMA. Wah, gue berhenti tuh makan siang. belum pakai balik tuh ya. Belum. Pokoknya ke toilet masih ditemenin. Ya, Disebut namanya Ali Budimansyah. gue dong. Iya. Gue penasaran kan, wah siapa nih anak SMA masuk timnas senior. Gue udah amazed luar biasa tuh. Gue cari tahu, dulu belum ada internet. Lu mau cari tahu susah lah. Sehingga setelah seminggu kemudian gue lihat Kak Budi di interview RCTI. Inilah atlet yang memecahkan rekor termuda basket senior dari SMA 3 Jakarta. Jadi gue langsung colek nyokap gue, Bunda, saya mau masuk SMA 3 biar kayak dia. Ini orangnya. Jadi yang bertanggung jawab karir basket saya ini orangnya. Pahala. True story. Oke, sekarang lo bisa ceritain nggak Kak? Awal itu gimana sih lo bisa sejago itu? SD, SMP-nya lo latihannya kayak apa sih? Pertama di SD, Iya. dulu saya masih main di main sepak bola, tarkam deh. Oke. Cuman kalau habis tanding berantem dikasih pilihan sama keluarga. Sebenarnya keluarga nggak ngelarang, cuman maksudnya pas saya balik pikir sendiri itu juga lah. Tanding berantem gitu kan. Ya kalau gue sih waktu itu belum ada nyali gitu, teman-teman gue sih ada nyali gitu. Karena gue juga nggak berantem. Gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah, gue diajak latihan basket di dekat rumah sama anak-anak muda di situ kayak seumuran kakak gue Bambang deh. Ya udah gue ikut. Akhirnya dilatih private sampai nangis. Nangis tuh. Habis itu baru lo ikut antar SD Jakarta Selatan, DKI, habis itu naik SMP Jakarta Selatan, DKI, terus SMA, kuliah. Nah bener-bener mulai pro-nya tuh di Mas Ram ya? Iya. Tahun 90 ya? Umur berapa tuh? 91 ya? 91 ya? Satu lah udah mulai. Gue sih SMA ya waktu itu ya. Dia juga SMA kelas 3 mungkin dia. Gue kelas 1. Berarti timnas kelas 2 SMA pro kelas 1. Ya. Pro kelas 1 SMA udah pro, lu bayangin. Iya benar ya? Iya. Benar ya? Iya benar. Terus nggak usah ditanya ya, juara berapa kali Kak? Pro Berapa ya? Kalau di Aspak sih 2 kali. Di M kita kan ada sekali, 3 kali lah. 3 kali. Lokal tapi. Lokal. Ya tapi hitungannya pro. Iya. 3 kali. 3 kali tuh guys. Gua ada satu cerita kok. Jadi dulu nih Kak Budi saking jagonya di Indonesia nyampe tuh ke luar negeri. Jadi beritanya Budi Jordan jago banget tuh nyampe ke luar negeri. Sampai ada satu universitas di sana yang akhirnya mau ambil Budi nih.
Aku mau ambil nih orang jago banget, beasiswa 100% men, lo bayangin. Belum denger nih, gue belum denger. Tapi ditolak Bukan ditolak. karena orang tua Kak Budi melarang. Nah, Kak Budi itu cinta sama mamanya. Enggak, sebenarnya bukan ngelarang. Itu gimana? Itu bener nggak Kak cerita Sebenarnya itu? nggak ngelarang. Iya. Kalau dibilang mau sih mau, cuman masalahnya bahasa Inggris nggak bisa. Belum. Jujur banget. Lu jago Bu, cuma lu nggak pede aja. Oh iya. Tapi kita sama anak zaman sekarang nih banyak yang nonton nih. Jangan yang bagus-bagusnya doang dikasih tahu, yang jeleknya juga Bisa, kasih tahu. cuman- Supaya dia juga jangan kayak kita. Anak gue suka pakai bahasa Inggris, gue nggak bahasa Inggris. Nah, Kok anaknya Kak Budi kurang bahasa Inggris apa? Namanya Bolin men. Boleh. Main basket. Kalau sekarang ada lonco boleh, di Indonesia ada boleh. terus kan. Bahasa Inggris nggak bisa. Oke. Anak paling kecil, automatically anak emak. Ya, lu automatically itu gue udah seneng banget tuh lu keluar. Iya, Keren tuh, lu bisa sebenarnya. Cuma lu nggak pede gitu loh. Nyesel nggak lo? Nggak mau Biar- masuk Filipina gitu. Kan gue juga pernah mau tuh. Terus jauh dari orang tua yang bermile-mile ya. Sadap. Jadi gua putusin. Negaranya mana sih? Hah? Negaranya mana? Obama. Amerika. Amerika bro. Houston University. Sadar. Gila kan? Waktu itu Houston, kira gue Houston yang belakangnya Cilacap. Oh, Houston yang di sana Amerika. Ya gue nggak mau lah. Masih SMP. Oh gitu ya, UTM ya. Udah berkasnya udah jadi si pemain asing ini gue ini pulang ke negaranya, sempat balik lagi main lagi ke sini. Dikasihlah berkas-berkas apa universitasnya itu. Kalau dari ininya sih menjadi wow enak deh. Cuma kan gua nyadar sama diri gue sendiri gini. Istilahnya gua buat yang nonton. Kadang kita kalau mau pede boleh pede. Cuman lihat dulu lo sanggup gak untuk ada di situ. Kalau lo sanggup, sok mainkan. Tapi lo gak sanggup, jangan. Karena kenapa? Kalau lo nggak sanggup, lo terlalu pede sana. Nanti pas lo udah ada di sana, satu lo akan kecewa, bla bla, wasting time, bla bla, banyak tuh yang akan terkena dampaknya. Tapi kalau lo sadar, oh enggak, gue cukup di Indonesia, mungkin di kawasan Asia aja, misalnya waktu itu. Tapi kalau gue terusin waktu pada saat itu gue paksain untuk ke sana, tinggi gue 173. Di sana gue harus bersaing sama pemain Amerika yang notabene tingginya pasti 190 ke atas. Gue dari Asia. Dan yang lo tahu waktu itu Asia tuh maksudnya ras Asia di sana tuh masih Minoritas. Oke. Gitu. Itu gue udah mulai begitu. Gue bisa berpikir masih ke arah sana di samping gue emang punya rasa yang tadi gue bilang. Gue anak emak. Gue anak emak. Terus gue nggak bisa bahasa Inggris itu di dalamnya. Tapi di luarnya faktor-faktor itu tuh harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai gue ke sana, gue frustasi, gue balik ke sini, gue nggak step up juga, mateng dong gue. Bumerang jadinya. Gitu. Kejawab sudah ya. Kejawab. Tuh, jago kan? Nah, jago sebenarnya dia, cuma nggak pede aja. Nah, kalau gue mau nanya ke Kak Romi ini ada beberapa pertanyaan juga sih titipan dari teman-teman ya. Kak Romi ini kan tadi sudah disinggung bahwa sebelum basket tuh Kak Romi kenal sama bulu tangkis. Terus katanya juga dulu main volley karena tinggi banget. Oke. Bener tuh kayaknya? Ya normal lah ya, pokoknya dulu waktu sekolah kan orang tinggi pasti disuruh apa aja kan, ya? Termasuk disuruh bersihin apa kusen sekolah kan, kelas kan pasti kan. Dari situ bisa volley, bisa main basket, sekedar cari angka, cari nilai sekolah kan di olahraga kan, ya dribbling gitu. Gue belum bisa sama sekali, cuma masih bisa volley. Nah itu Kak, yang mau ditanyain Kak. Ya. Katanya ada orang yang dorong Kak Romi untuk udah lo main basket aja. Itu kakak-kakak senior gitu deh Kak, katanya. Iya. Kita pengen tahu nih Kak, itu siapa sih Kak sosok itu yang dorong Kak Romi untuk main basket akhirnya dan bisa jadi seperti itu? Banyak banget yang dorong gue waktu dari bulu tangkis sampai dari kecil gue sampai SMA kelas 1 tuh akhirnya gue bisa sekolah di Jepka Wijaya. Yang dorong gue untuk main basket itu ada semua gue namanya Turangan. Oke, kita udah tahu ya, dijawab ya. Turangan dulu satu tim dia bawa
dari ngajakin main basket dari senior dari almarhum Jeffrey Tanasale, pokoknya banyak senior yang Simpon Pasaribu termasuk Raul, Ebos, ya kan. Jadi alumni senior YBK Wijaya yang sampai sekarang juga masih ada beberapa yang berkecimpung di perbasketan Indonesia, itu yang turut andil dalam perjalanan karir basket gitu. Jadi gua sampai ya kesempatan sekarang ini juga thank you banget buat senior gua yang bisa buat gua dulu sampai ada di sini sekarang gitu. Thanks to you bro. Kan jago kan? Itu gue mikirnya udah 5 detik yang lalu. Apa ya, kita harus keluar apa nih ya? Oh thanks. Jadi sebenarnya bisa ya Karumi ya? Bisa, kalau cetak-cetaknya bisa. Tapi kalau pakai kertas, nah itu dia. Sama gue juga lah. Satu hal nih kok, yang sebenarnya kalau kita berbicara Romy Chandra, Ali Budimansyah, bagaikan dua sosok legenda bola basket yang selalu disejajarkan sama Michael Jordan dan Scottie Pippen. Betul. Ya kan? Pada eranya sih. Pada eranya. Kita beruntung pada saat itu ada di era Jordan, Pippen, dan kita gede gedenya pada zaman itu satu keuntungan gitu. Ya, boleh bilang itu keuntungan buat kita berdua sampai ada kesan kita seperti mereka gitu ya. Kita bless lah buat kita sih. Jadi kalau dirunut lagi ke belakang, Kak Budi sama Kak Romy kan pernah satu tim dulu di Aspak Jakarta. Kita semua udah pernah satu. Terus Cewek doang kita nggak pernah satu coach cewek. dan bareng Cewek nggak pernah. Yang lainnya kita pokoknya berdua. Tapi coachnya beda-beda. di IM juga kayak satu tim ya, di Pertama Aspak di juga IM kita. juara, terus Pelita Jaya juga jadi pelatih dan asisten pelatih. Awalnya kita di Asian School lah. Awal Kita ketemunya. Ketemu awal awal. Asian School. Kita ketemu Asian School seperti yang tadi kita lihat tuh ada. Itu ada adik-adik Putri baru. Asian Oh School. awalnya tuh Kak. Kita berawal ketemu di Oke. situ. Tapi sebelumnya pertama kali gue masuk divisi 1 Jakarta Utama, gue inget banget dia sama Bengna. Kebetulan idola gue kan Bambang Hermansa kakaknya dia. Dan kebetulan juga gue masuk di Jakarta Utama itu klub divisi 1. Mas Bambang juga ada di situ. Oh, oke. Jadi sempet setahun main sama Mas Bambang. Itu kebanggaan buat sendiri. Oke. Dari itu dibawa lah si Budi. Jadi itu kita latihan, dia ikutan latihan. Disuruh skipping sama kakaknya. Gue udah nangis. Ya, karena dia lebih tua kan, 3 Gue tahun. 2 tahun. Gue lah lebih gue lah. Jangan tua-tuain gue lah, Bud. Nah ini Kak sebenarnya yang kita mau tahu dan saya juga mau coba tanyain. Kak Romy sama Kak Budi begitu lama sudah berdua. Nah, apa yang Kak Romy lihat dari seorang Ali Budimansyah dan apa yang Kak Budi lihat dari seorang Romy Chandra? Dari siapa dulu? Gue ya. Kalau dari gue ngelihat Budi, karena berawal dari muda, dari junior kita ketemu, kita tahu karakter Budi seperti apa, dan kebetulan gue punya sifat, karena kita berada di satu olahraga yang tim kan, teamwork kan, jadi kita mesti tahu kan karakter ini A, B, C semuanya. Ya udah, kebetulan di antara semua teman-teman ini yang dia Budi termasuk anak dulu nggak banyak ngomong kan. Ya, nah, gue termasuk orang yang seneng ngajakin teman-teman yang semuanya gue ajak ngomong gitu, gue deketin biar tahu karakter kita, dan kebetulan chemistry-nya kita dapet. Ya kan, sesuai dengan skillnya dia, sesuai dengan skill gue. Kebetulan dulu waktu junior posisi gue karena tinggi, size, main di posisi 4-5. Kali Budi main di 1-2. Ya kan, nah, karena dulu itu dia kembali lagi ke tadi era duo players bintang main di situ kan, kayak Starter Malone ya kan, Michael Jordan, Scottie Pippen. Kita bilang kalau lagi main di luar dari jalur kita suka ngikutin gaya permainan secara nggak sadar, benar nggak benar? Ya kan? Kita selalu ngikutin permainan ini, apa yang mereka kerjakan, kita nonton di TV itu kita lakuin. Dan itu impactnya gede banget ternyata. Dan itu makanya kita bisa sampai sematang sekarang ya, berawal dari situ. Makanya itu pesan juga sih buat adik-adik. Tapi semua dari semua itu harus punya fundamental basket yang baru ke arah sana. Iya. Dan step by step pasti ada mana segala macam.
Itu yang gue lihat dari Seorang Budi. Budi ya. Di lapangan dia pemainnya agresif, dia servis, dia tahu, dia kadang nggak perlu ngelihat matanya di sana, dia udah tahu kalau gua ada di situ di kosong, dia pasti udah tahu di pasti. Kalau gua tahu, dan gua kerjaan gue cuma cari tempat kosong pasti dia pasti. Nah, itu gua bisa connect sama dia. Cuman, iya, temperamen, ya kan. Itu yang beda kalau menurut gue itu yang beda. Itu dia kan kalau Saling pasangan melengkapi ya? saling melengkapi. Jadi kalau menurut gue itu ya perjalanan tentang yang gue tahu tentang Ali Budi ya itu. Di luar banyak yang bilang Budi kesannya sombong. Kalau bilang enggak, kan Budi orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Tapi kalau sekali ngomong lo sendiri kan rewel, cablak. Nah itulah Tak kenal maka tak sayang. Apa Bud bahasa Inggris Bud? Don apa Bud? Coba Don Dia sebut. Itu. Gitu. Rasulullah pokoknya don't judge the book. Eh, From Kulit apa ya? Bekal. Itulah. Ya kan itu yang gua tahu, yang gua alami selama ini tentang Budi. Berarti gantian dong sekarang. Iya. Berawal sih dari pertemanan ya. Berawal dari pertemanan, pasti itu ada proses. Maksudnya nggak langsung klop gitu, pasti ada prosesnya. Tapi karena seiring proses itu kita ketemu, pernah juga kita ketemu, dan sosok Romi ini juga bisa ngebalancein gua gitu loh. Karena gua kan temperamental gitu. Jadi dia bisa ngebawa gua menengahin gua di lapangan sama di luar lapangan. Kan banyak pertemanan itu kalau misal satu tim ya udah kita kompak di lapangan aja, di luar sih Belum tentu. belum tentu. Kalau gua alhamdulillah ya ini kita ngomong berdua ya. Iya. Semenjak kita ketemu klub, kita kemana-mana itu berdua terus. Jadi dari pertemanan itu kita udah kebawa ke lapangan basket. Jadi ya duo itu jadi kebentuk juga gitu loh. Jadi duo di luar lapangan, chemistry-nya dapat di dalam lapangan. Jadi makin klop tuh ya. Makin klop. Jadi biarpun gua ngeliat ke sana, gua passing kemana dia ada dia aja. Gua passing kemana ada dia aja. Gak usah harus lu kesana ya. Enggak, udah tahu. Iya. Nggak boleh ngomong ya. Udah bakal ngomong. Pakai kontak boleh aja. Betul. Jadi itu ya. Kak Romi pendapatnya ke Albut juga Kak Romi. Nah, sekarang menurut gue ini sebagai kacamata orang awam lah, basket era 2000-an menurun lah menurut gue. Karena dulu contoh Kak Budi SMA udah pro Sampai sekarang nih 2000-an. iya. Jadi menurut gue basket 90-an sama zaman sekarang okean dulu. Nah menurut Kak Romi sama Kak Budi itu ada faktornya nggak? gue dulu ya. Gue dulu, dan terakhir ditutup dengan masukan lo Kak, biar balik lagi kayak dulu. Kalau ini garis besarnya hampir semua pemain yang ada di Liga Pro kita ya udah mental basketballnya masih jelek. Masih jelek. Jadi ibaratnya kasarnya gini, tiba-tiba ada dia, jadi orang dari mana lagi? Jadi dia nggak melewati proses-proses yang emang harus dia lewatin gitu. Tiba-tiba ada di pro aja gitu. Kalau tempat lain kan jelas gitu, atau mungkin di negara lain lah dia mau pengen ke pro tapi jelas mungkin SMP, SMA, universitas, pro. Ini dia ini nggak ikut langsung ke pro. Kita mana latihan fundamental kan kebanyakan dari sini. Jadi instan ya. Instan. Banyaknya sampai detik ini gue ngomong banyaknya seperti itu. Tapi masalahnya bukan berarti pelatih di pro itu nggak ngelatih fundamental, ngelatih. Tapi untuk umur segitu udah sedikit bukan waktunya sebenarnya sedikit telat gitu loh. Iya. Gitu lah. Sedikit telat. Kalau gue sih ngeliatnya itu gitu. Tapi kalau di compare sama zaman gua, pemain-pemain zaman gua diapain aja enak. Karena kenapa fundamentalnya udah ada. Oke. Gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang bagusnya apa? Mereka cepet, terus apa istilahnya? Power,
itu menang. Karena emang apa perkembangan bola basket kan terus berubah. Sekarang tuh istilah basketnya tuh lebih apa ya, lebih cepat dan power gitu. Sekarang emang apa gaya permainan sekarang kan permainan cepat kan. Waktu dulu 30 detik sekarang 24 detik. Jadi kan perubahan itu kan emang pengaruh banget. Cuman itu dia, kita harus Indonesia itu pemain-pemain Indonesia harus lebih siap lagi menghadapi gaya permainan yang sekarang cepat. Yang cepat sekarang ini harus bisa ngikutin sesuai dengan levelnya dan skillnya gitu loh. Ada satu masalah lagi nih zaman sekarang nih. Apa tuh? Sosial media. Oke. Udah siap gak seorang pemain di sosial media boom, tapi bisa di lapangan Ya begitu. Intinya jiwa profesional. Nah, jadi di lapangan bagus atau di lapangan bagus, tapi di sosial media boom, oke. Tapi di lapangan biasa aja, nothing deh. Tapi di sosial media boom. Nah itu gimana? Iya. Itu terjadi tuh? Ada? Jadi. Oh, pemain pro sekarang? Ada. Oke. Oke. Istilahnya kok lo beli gado-gado di foto sama yang datang beda. Beda. Bener nggak kamu nih? Begitu ya? Nah, tapi itu buat contoh itu nggak bagus sebenarnya. Tapi belum mau bagus, sah aja, tapi itu nggak bagus. Tapi yang bagus lo harus emang ikutin proses yang bagus. Tapi emang contoh Prastawa, dia ngikutin proses yang bagus. Prosesnya ya? Prosesnya dari bagus. zaman dia popi. Kita tahu ya. Kita contoh dari anak zaman sekarang nih. Gua lebih contoh ke Prastawa. Dia jenjangnya bagus. Tapi kita lihat, di sosial media mau gimana aja. Oke. Setimpal ya? Setimpal. Tapi ya tadi lo bilang, tapi itu sah aja. Cuma kan sekarang orang pengamat basket, insan basket lebih kritis. Lebih kritis dan udah mulai pintar. Setuju. Gitu. Kalau dari Kak Romi, kira-kira apa nih yang harus dibenahin biar generasi muda basket kita nih bisa semangatnya, fundamentalnya dan lain-lain balik kayak dulu lagi? Ya kalau gue sih ngeliatnya gini kan, karena gue nggak bisa ngejudge yang apa yang udah ada di liga. Yang di liga itu ya udahlah gitu kan. Emang kalau sejujur boleh dibilang selama berapa tahun ini kita berhenti ya kan, kita lihat adik-adik kita main ya, kita lihat nonton liga. Emang bener gue rasanya juga kok main beda ya kan? Dan dia belum bisa merasakan bermain begitu cepat, tapi irama bermainnya kok nggak ada terlalu banyak turnover. Ya itu dia, itu kembali makanya bilang mungkin kita bisa analisa itu kembali lagi ke fundamental. Dan itu PR buat kita. Dan kebetulan gue sekarang nih ada di pembinaan ya, terutama anak-anak usia 18 tahun ke bawah, yaitu yang makanya kita mau bantu create dari sesuai dengan naluri kita dan konsep kita apa mau kemana ini anak-anak ini. Jadi itu yang kita ajarin. Itu impactnya mungkin nanti ke depannya kan 5-10 tahun mendatang anak-anak itu mudah-mudahan tidak lebih bagus. Ya kan jelas kita harusnya lebih bagus daripada generasi yang ada sekarang. Tapi banyak kok, ada banyak pemain yang liga yang udah fundamentalnya bagus, bermain sesuai sistem, tahu bagaimana cara bermain basket yang benar. Itu kita masih ada nilai plus itu yang terutama sih itu, dan banyak faktor kan sekarang. Sekolah. Gue menurut gue sih Dulu kita Senin sampai Sabtu main basket mulu. Sekarang sekolah pulang jam 4 sore, jam 3 sore. Mereka latihannya mau kapan? Mau di weekend. Sedangkan moto tuh basketball is habit. Repeat. Kalau repeatnya cuma Sabtu ya susah. Gitu sih. Ya itu sih. Itu sharing juga. Jadi gue menganalisa gini. Kayaknya Menpora dan pendidikan harus duduk bersama untuk membicarakan kurikulum, karena boleh kita lihat ya kalau di luar negeri apa di dunia lain, kalau yang gue tahu ya, sekolah sama akademik dan non akademik, dan itu seimbang. Nah, kita lihat lagi kembali ke kita, bener nggak sih kalau kita seimbang nggak? Iya. Nah itu aja sih. Kalau memang
bukan bola basket aja sih. Kalau olahraga kita mau maju, ya ini dua ini Harus balance ya. harus balance. Ya, karena di Indonesia kan Karena ada nggak nggak hanya mungkin. basket aja, ada basket, sepak bola, bola voli, bulu Iya. tangkis, ada atletik, ada banyak lah. Nggak mungkin anak-anak generasi muda sekarang, anak-anak terutama yang masih SD, SMP, SMA disuruh pulang latihan pagi, suruh sekolah, pulang jam 4, habis itu suruh latihan basket lagi. Kayaknya Sulit ya. nah, apalagi kita membicarakan prestasi yang lebih, gimana kita caranya untuk bisa bikin the next Ali Budimansyah yang dari SD latihan SMP udah bisa udah bisa siap main di nggak usah di liga utama di SMP, tapi udah bisa main di SMA. Anak SMA sudah bisa main di U71 dan nggak kayak kalau kita lihat sekarang dari 5 untuk bisa main di Liga Pro belum siap, jadi dia masih ada di urutan ke-10, 11, terus buang waktu. Contoh bagus yang tadi Budi bilang, Prastawa main di 5, Jenjangnya jelas ya. Begitu main di Liga Maksimal. Pro mateng. Tapi di Sipnas waktu itu yang gue tahu dia waktu di universitas itu udah sempat ditawarin main di pro, cuman dia nggak mau dulu. Dia mau main di jenjang ini dulu ngerasain. Bagus sih, contoh Itu gue bagus. tahu, itu Contoh gue tahu bagus. banget. Oke. Gimana sih? Menarik ya, banyak yang gue dan Riko dapat dari obrolan pagi ini. Mudah-mudahan juga teman-teman jadi tahu kan, terus ada sesuatu yang didapat lah. Terakhir mungkin gue ada lo yang mau tanya atau Kalau dari gue sih cukup ya. Maksudnya biar teman-teman nih generasi muda terutama lo denger nih bahwa Indonesia pernah punya duet skala Asia. Ternyata perjalanan karir mereka pun gak mudah. Ali Budimansyah dulu ternyata suka nangis. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? apakah? Lebih gokil dari kita. Ah, bener. Om Sony Hendrawan. Siapa tuh Kak Budi? Tolong Itu top ceritain. skor Asia tahun berapa, Mas Bro? Kayaknya 60-an. 60-an. 60-an kita nggak tahu. Asia. Jadi kalau dibilang kita main di level Asia udah pernah, atau gua Asia All Star, tapi ada yang lebih gokil lagi. Iya. Om Sony Hendrawan. Dia top skor Asia tahun 60-an. Yes. Mungkin yang umur ya maksudnya yang tahun 90 yang 90 ke bawah ya. 90 90 itu masih tahu. masih pada tahu. Cuman yang generasi sekarang ini nggak tahu. Cuman kalau kita compare misalnya sama Amerika atau Filipina, Amerika, Bill Russell, umur sekarang Perlu tuh Budi mereka buat musim tahu, basket gitu. tahu. Atau di Filipina, lo kenal Johnny Abriantos nggak? Mereka tahu. Iya. Lo kenal sama Patrimonio, mereka tahu. Iya. Cuman kalian tahu nggak Om Sony Hendrawan? Nah, Ali Susanto. Mas Didil, Sony oke. Hendrawan, Top skor Asia tuh ya. Om Sony. Itu Gokil. sampai Piala MVP Liga Pro Dijadiin dijadiin nama dia ya. iya nama dia. Trofi Sony Hendrawan itu. Hashtag apa tuh Kak? Hashtag anak basket harus tahu. Anak basket. Nah, nggak mungkin dong gua yang harus tahu. Ntar gua, Oke sih, Sin, kalau dari gue cukup nih, kita kedatangan tamu luar biasa hari ini, Kak Romi Chandra dan juga Kak Ali Budimansyah. Dan lo pada bisa komen nanti di channel kita kalau mau undang mereka lagi kayak susah waktunya. Ini janjian kelima baru bisa dapet ya. Jadi kalau ada yang kurang lo replay aja lagi videonya. Untung masih efek lebaran loh. Nah, Bisa ketemu kan. bener. ini efek halal bihalal Halal aja. bihalal. Ya, sekalian. bener. Yang offline tadi. Offline batin. Nah, Kak Romi. Gimana sih? Dari lo mungkin? Ya, jadi dari gue dan Spin Boy kita akhiri perbincangan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil sesuatu yang baik dari bintang tamu Industri Ball channel episode 7 ya. Episode 7. Jadi sukses Kak Romi dengan Sama-sama. akademinya, Sama-sama. dengan karirnya. Salam buat ketiga putri, dua putri dan satu putra, ya kan? Kembar. Terus Kak Romi juga besok mau ulang tahun tanggal 6. Terus anak-anaknya juga tanggal 7. Jadi saya harus foto hari ini udah Kak Romi mau diposting besok. Kamu sukses juga buat karirnya. Thank you. Sama lagi streetball juga kayak. Ya. Terus dari gue itu sih. Siap. Ya, jadi sekali lagi
yang nonton ini lo kasih tahu teman-teman lo, ini momen langka ya, karena menurut gue profil mereka cukup jarang diangkat sama media. Jadi buat gue sama Incense sebuah kebanggaan, mereka mau meluangkan waktunya. Sama Jadi kasih tahu teman-teman lo harus denger nih History from the Legends himself. Gue Rico Spinboy. Richard Insane, Dimansyah, Masih Chandra. dan Richard Insane. Don't try at home. Peace out. Jago kan bahasa Inggrisnya.